"Bang, lu kan ngefans sama Ridwan Kamil. Terus gimana nih? Ridwan Kamil sekarang diterpa isu perselingkuhan." Ya, jawaban saya sih santai aja. Karena memang saya ngefans sama seseorang itu bukan kepada sosoknya, begitu loh, kepada kinerjanya. Jadi saya ketika ngefans sama orang itu ya objektif, tidak subjektif. Jadi suatu saat nanti apa yang saya fans sama dia dan dia berbuat salah, ya saya tidak kecewa, saya tidak mencaci maki dia, begitu loh. Karena yang saya itu ngefans secara objektif, secara kinerja. Saya suka waktu dia menjadi wali kota Bandung, buat banyak perubahan, mempercantik kota Bandung, yang mana di waktu itu kota-kota lain tuh masih kumuh, masih tidak ada inovasi. Itu begitu loh. Jadi sekarang pun seandainya dia diterpa dengan isu perselingkuhan seperti ini, yang itu juga belum tentu benar, ya saya santai-santai aja. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan-kebaikan dia, begitu loh. Masa dari 1000 kebaikan dia, kemudian dia selingkuh misalkan ya, itu pun selingkuhnya ya buat merugikan dirinya sendiri dan merugikan istrinya, dan kemudian merugikan yang diselingkuhi kan. Sedangkan ketika dia membuat satu kebijakan, dia bermanfaat untuk puluhan juta orang. Dan itu tidak akan saya lupakan, dia berbuat manfaat itu, begitu loh. Oke, tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ini, maka kalau kalian tanya pendapat saya, maka pendapat saya adalah pakai satu peribahasa, yaitu apa? Tidak ada asap kalau tidak ada api, begitu loh. Kenapa ini menerpa Ridwan Kamil, begitu loh? Yaitu tadi karena ada api di sana, makanya timbullah asap. Kenapa? Si wanita ini, siapa itu, Lisa Marliana itu kok tidak menuduh Prabowo misalkan, ataupun tidak menuduh wali kota lain, Deddy Mulyadi misalkan. Kenapa harus Ridwan Kamil? Ya berarti sebelumnya sudah ada percikan-percikan api di sana, yang mana percikan api itu dibuat oleh Ridwan Kamil, yang juga dibuat oleh si Lisa Marliana, maka timbullah asap. Kalau tidak dibuat percikan-percikan itu kan nggak mungkin. Misalkan tiba-tiba Lisa Marliana nuduh saya, loh gimana kenal aja enggak, ya kan? Bagaimana saya mau memercikan api sehingga muncullah asap? Kan begitu logikanya, begitu loh. Nah sekarang sebenarnya Lisa Marliana ini siapa sih? Ya Lisa Marliana itu adalah yang terkenalnya gitu loh, adalah apa? Sebagai model majalah dewasa. Tentu kalian kan bertanya-tanya, bagaimana sih awal percakapannya, siapa yang memulai? Nah bisa kalian perhatikan ini nih. Nah gitu, coba perhatikan. Itulah percakapan pertama. Loh bang, itu kok nggak ada Ridwan Kamilnya, cuma ada si Lisanya aja misalkan begitu. Ya karena setiap kali DM langsung dicabut, apa sih namanya, ada kan kalau kamu DM itu bisa langsung dihapus apa langsung dicabut, nanti jadinya nggak muncul begitu. Tapi tetap kebaca tuh sama yang kamu misalnya kirim sama seseorang gitu, setelah dibaca langsung kamu hapus begitu, dicabut lah ibaratnya begitu, jadi nggak muncul di situ. Kemudian sampai sekarang ini diisukan ini sudah punya anak nih si Lisa. Nah menurut kalian anaknya mirip Ridwan Kamil apa enggak? Karena begini, banyak juga ada orang yang mirip Ridwan Kamil, dan banyak juga kan kemarin ada anak-anak yang mirip Prabowo, ya bukan anak Prabowo, begitu loh. Nah tetapi ini si Lisa ini juga ngaku kok kayaknya meyakinkan banget, begitu loh. Salah satunya ya dia, menurut dia bilangnya tuh begini nih katanya. Nah, aku hanya seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya, udah itu. Kasih. Nah begitu, bahwasanya wah ini demi anak, begitu loh. Nah begitulah cerita singkatnya tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil beserta istrinya. Nah yang jadi permasalahannya di sini kan begini nih, bagaimana pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya pelajarannya pertama, kalau untuk kalian yang perempuan nih ya, kalian kalau ini kita mohon maaf ya kalau seandainya nada saya ini agak memojokkan si Lisa nih, tapi nanti juga ada yang pembelajaran untuk laki-laki. Ini perempuan dulu ya. Lisa itu ya udah tahu gitu loh kalau Ridwan Kamil itu punya anak istri, kemudian dia rela ya kan
dijadikan ani-aninya begitu loh. Makanya ketika sekarang dia meminta keadilan, lah ketidakadilan tuh kamu yang buat sejak awal, begitu loh. Jadi kamu nih sebagai seorang perempuan, kalau kamu sudah merespon ataupun ada niatan untuk menggoda menjadi ani-ani suami orang, itu ketidakadilan sedang kamu buat. Ketidakadilan untuk anak istrinya, untuk keluarga laki-lakinya. Maka ketika kamu sekarang merasa tidak diadili, itu adalah hukum tabur tuai, hukum karma. Jadi lucu kalau kamu minta keadilan, padahal kamu sendiri sedang menginjak-injak keadilan. Dan yang lucunya lagi, memang si Lisa Marliana ini mulai speak up, ya kan, itu setelah tidak dinafkahi lagi oleh Ridwan Kamil, begitu loh. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya, begitu loh. Ridwan Kamil ini makin kesini makin cuek. Nah, akhirnya dia baru mengungkap semuanya, begitu loh. Nah, ini juga menjadi indikasi bahwasannya ini kayaknya bukan rekayasa deh gitu. Kenapa? Kalau ini ada kepentingan politik, ya kan, kenapa nggak dia waktu nyalon gubernur DKI aja itu Lisa Marliana munculnya? Kan ini lebih menjatuhkan. Tapi setelah Ridwan Kamil kalah nih di gubernur DKI, baru dia muncul. Seakan-akan motivasinya bukan untuk politik gitu, tidak ada unsur politiknya. Ini juga indikasi menguatkan kalau memang kejadian ini sepertinya memang nyata, begitu loh. Nah gitu. Nah ini kemudian pelajaran untuk kaum pria, begitu loh. Begini. Kalau pokoknya yang bikin hancur seseorang, bayangkan aja nih, Ridwan Kamil meniti karirnya dari mulai desainer arsitektur, kemudian wali kota, kemudian jadi gubernur, itu kan puluhan tahun ya. Hancur hanya karena 4 tahun. Yaitu tadi perempuan, gitu loh, perempuan. Ya kenikmatan sesaat sebenarnya itu hanya menipu saja seakan-akan begitu. Kadang-kadang orang juga pada bertanya, ya kan, Bang, itu kok selingkuhnya model begitu kok, masa iya sih seleranya Ridwan Kamil, bos? Gini ya, kalau dalam ilmu psikologi itu ketika kamu ada sebagai laki-laki nih ya, sebagai laki-laki kamu kayak seakan-akan misalkan kamu berhasil menaklukkan satu perempuan yang mana perempuan ini banyak sekali diimpikan oleh banyak orang, misalkan ini bodinya kan aduhai banget nih si Lisa ini kan, ini kan banyak diimpikan oleh hampir ribuan orang gitu, pengen banget dapetin dia. Lah kemudian dia bisa dapetin, begitu loh, ya kan. Itu ada di dalam otak manusia itu kayak ada sistem reward gitu loh. Dopaminnya itu muncul. Dopamin itu kan memberikan stimulasi reward. Ada semacam kebanggaan, kebahagiaan, begitu loh. Nah itu loh penyebab itu. Tapi itu sementara, dan banyak manusia itu terkecoh dengan otak ini. Akhirnya dia sudah mulailah dia melupakan jabatannya, mulai harga dirinya tuh hilang, begitu, demi kenikmatan sesaat ataupun kebanggaan, kesenangan saat itu. Jadi untuk para pria ini belajar nih dari sini nih. Pokoknya kalau kamu udah mulai di atas, begitu loh, itu godaan-godaan wanita itu sudah mulai muncul, begitu loh. Ada perasaan-perasaan ke sana. Tapi dicoba dengan kejadian ini, kamu sebagai pria nih mulailah negur diri gitu loh. Jangan-jangan nanti saya kayak Ridwan Kamil, begitu loh. Karena setiap kisah itu nggak jauh beda, selalu begitu gitu loh. Kamu mau enggak lah, saya pasti akan kuat dan sebagainya. Susah, bos, begitu loh. Ini sudah kayak semacam hukumnya itu begitu. Nah, yang bisa kita lakukan kalau ini memang sudah hukum alamnya begitu, belajar. Sebagai laki itu belajar, begitu loh ya. Nah, sebenarnya sih Ridwan Kamil juga sudah memberikan satu klarifikasi minta maaf. Namun dari klarifikasi minta maafnya, coba kamu baca ini ya. Nah, ini kemudian ada poin-poinnya. Ada yang akan saya sorotin, yang saya highlight dari klarifikasinya, yaitu apa? Salah satunya nih, pernyataan dari Ridwan Kamil ini resmi ya, yaitu apa? 4 tahun yang lalu katanya si wanita ini, si Lisa ini sudah hamil, bukan oleh Ridwan Kamil, datang ke Ridwan Kamil untuk dibantu biaya kuliah, begitu loh. Berarti kan dulu waktu Ridwan Kamil memberikan biaya kuliah, dia udah tahu dong udah hamil, begitu loh. Dan alasan si Lisa Marliana sekarang itu
tidak lagi kuliah, ya kan, itu karena dia hamil loh. Dari kan ini ambigu gitu loh. Ini udah tahu hamil, ya kan, kok malah dibiayain kuliah? Ini pertanyaannya begitu loh, ya kan. Kemudian di selanjutnya di situ juga kayak dia tuh ada kayak permohonan maaf bahwasanya manusia itu tidak luput dari dosa, dari hilaf dan bla bla bla. Ini kan juga kayak seakan-akan statement seperti ini tuh kayak ya memang mengakui begitu loh, kalau memang ini ada gitu. Cuma entah apakah sedalam itu, apa hanya sebatas chat-chat biasa, hanya goda-goda biasa, apa sampai sedalam itu kita kan nggak tahu begitu loh. Cuma dari statementnya, kalau memang orang yang tidak pernah melakukan, tidak mungkin statement itu nggak begitu tuh. Itu kayak ada ambigu lah ya, ngambang, tapi harusnya kan tegas. No, saya tidak melakukan. Hukum yang akan berbicara. Ayo buktikan bersama-sama. Tes DNA, misalkan begitu kan, tegas karena jujur. Karena ini menurut saya ini karena tidak jujur, ya ada yang sesuatu yang disembunyikan, maka statement-statementnya pun seakan-akan ngambang, begitu kan. Nah, dari ini semua yuk kita belajar menghadapi hidup dari pelajaran-pelajaran dari orang lain. Artinya kita tidak perlu merasakan seperti mereka, tapi kita bisa menghindari untuk tidak terjerumus seperti mereka. Itulah pelajaran hidup begitu loh. Kita bisa untuk tidak mabok, ya kan, dengan cara melihat orang lain yang sudah mabok. Akhirnya kita tidak mabok. Kita bisa belajar misalkan untuk tidak mati bundir dengan cara melihat orang lain bundir gitu loh. Belajar dari orang tuh begitu, tidak harus mengalami. Itulah keuntungan kita sebagai manusia, kita bisa belajar dari orang lain. Maka sebodoh-bodohnya manusia itu yang tidak mau ambil pelajaran dari kisah orang lain. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak.